pas LDKS kita semua ngumpul bareng, terus kita pada nangis semua, muka garang kayak gini nangis kan juga sama. Jadi bukan sedih sih, kayak dia jadi Hai, selamat datang di podcast Dengerin Aja, ngobrol-ngobrol santai bareng kita. Yes, di sini kita ngobrolin semua hal yang mirip banget sama kehidupan kita sebagai remaja, pelajar, dan tentunya anak STEXA dong. Wow. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Hai, aku Kania. Aku Amel. Aku Afinan. Nah, sekarang kita udah sama dua kakak tingkat kece alumni SMKM 1 Sagaranten. Langsung aja ya kita sapa kakak-kakaknya. Halo kak. Hai. Siap gak nih dibongkar masa lalunya? Siap sih kayaknya. Siap. Harus siap dong. Harus sudah duduk di kursi panas nih. Selamat diturah. Oke, sebelumnya Akang boleh perkenalan dulu, mulai dari sebelah kiri dulu. Oh siap. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Imransyah. Saya alumni dari SMK Sagaranten. Dulu di SMK ngambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan lulusan tahun 2024. Sekarang lanjut di Universitas Nusa Putra dengan program studi Sistem Informasi. Lanjut. Iya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ferry Hidayat dari angkatan 2024 jurusan multimedia. Sekarang aku menempuh pendidikan di desain komunikasi visual Universitas Nusa Putra. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Keren banget ya ternyata. Oke Kang, gimana sih di perkuliahan sekarang? Sebenarnya ya seperti pada umumnya sih ya, mungkin kita berangkat kuliah, pulang terus organisasi, terus mungkin ada pekerjaan juga kayak gitu sih, kesibukan sehari-hari, nggak ada yang jauh lah dari kehidupan biasanya. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Ya sama aja sih, tapi ada satu hal yang harus kalian ketahui gitu ya. Bangun pagi dan bawa bekal 10.000 berangkat sekolah itu lebih baik daripada bangun pagi harus berangkat ke kuliahan. Waduh. Kenapa tuh Kang? Kenapa? Karena jujur agak kalau pertama kali ya agak sedikit culture shock juga. Agak sedikit beda gitu budayanya antara sekolah sama perkuliahan tuh. Oh ternyata gini nih bedanya. Ternyata wah banyak. Itu Akang gimana sih? Antar jemput atau gimana gitu? Kalau aku bawa sendiri sih, bawa motor sendiri kayak gitu. Paling berangkat, paling banyaknya kesiangan sih kayak gitu. Kok bisa? Soalnya gak ada yang bangunin, biasanya kan setiap jam 5 ada yang nelpon ya. Sekarang gak ada. Siapa aja yang mau daftar boleh. Sedih ya? Ini bawa ini. Sedih banget sih. Gimana ngekos atau apa gitu? Apa di rumah nenek? Kebetulan kita ngekos di sana. Kebetulan juga satu kosan sih. Oh, berdua? Bertiga. Sebenarnya ada teman satu lagi, alumni SMK juga. Alumni iya. SMK dari lulusan TKJ kayak gitu. Berarti bestie ya? Dibilang bestie dari SMP sih. Kalau gak dibilang bestie mah ya. Kalau dibilang bestie juga bestie tuh. Ya gitulah ya pokoknya. Kayak gitulah. Kita dari SMP udah berteman, mungkin lanjut ke SMK, sekarang di bangku perkuliahan juga kita satu universitas kayak gitu. Kalau boleh tahu organisasi apa aja sih yang Akang ikuti di universitasnya? Dari Kang Agung dulu boleh? Boleh Kang Agung. Kang Agung. Boleh. Untuk saat ini kan saya baru semester 2 ya. Baru awal-awal gitu, baru nyoba juga organisasi. Nyoba untuk dapat yang cocok gitu lah. Kalau sekarang sih saya lagi ikut di organisasi jurnalis Nuansa. Yang kedua tuh ini baru magang himpunan di prodi saya. Magang di HMSI. Baru 2 itu sih. Belum ke yang lain. Kalau aku sih ya sama di jurnalis Nuansa, aku pegang dari divisi kameramen. Kebetulan aku punya basic di kameramen, aku ngambil divisi tersebut. Selanjutnya mungkin aku di jurusan ada namanya angkatan ya. Kalau di kita ada angkatan, aku ngambil sekarang tuh ada event namanya inaugurasi. Nanti kalian boleh lihat juga lah anak DKP. Aku pegang humas di sana, tapi belum kebentuk 100% buat organisasinya. Nanti mungkin selanjutnya di himpunan juga. Wah, luar biasa. Nah, Kang, apa sih bedanya lingkungan di SMK sama di perkuliahan?
perkuliahan gitu? Kalau menurut saya sih ya, lingkungan di SMK sama di perkuliahan mungkin secara culture beda ya. Kita biasanya bangun pagi berangkat sekolah dan kita mulai sekolah dari jam 8 sampai jam 5 mungkin pada saat itu. Kalau sekarang kita lebih santai ya, lebih santai. Misalkan kita berangkat jam 10, 2 SKS paling sampai jam 12 kayak gitu. Terus sisanya kita nugas paling, kalau nggak nongkrong lah kayak gitu. Oh, beda banget ya, Kak? Iya, beda banget. Nanti juga kalian pasti ngerasain lah. Semoga ya. Oke, apa sih kesulitan Akang waktu kuliah? Pas kuliah. Kalau kesulitan sih mungkin apa ya? Di ngerjain tugasnya aja sih. Bayangin gitu ya, untuk di sekolah kan kita bukan gak pernah, tapi jarang ngasih tugas gitu. Kalau di perkuliahan itu, khusus saya sendiri ya, gak tahu yang lain, gak tahu Peri juga. Di jurusan saya, satu matkul itu dikasih 2 tugas per hari. Bayangin, saya itu sekarang ngambil 7 matkul, berarti 1 minggu tuh ada 14 tugas yang harus dikerjain. Itu aja sih. Kalau boleh tahu, apa sih momen yang paling berkesan itu pas sekolah di SMK? Kalau momen yang paling berkesan sih banyak mungkin ya, Bang Beri. Iya sih, banyak. Kalau dari saya pribadi, saya tuh paling berkesan waktu itu ikut organisasi sih, OSIS tentu. Kalau aku ya, dulu tuh kan ikutan OSIS juga sama. Nah, momen paling berkesannya tuh pas LDKS sih. Pas LDKS kita semua ngumpul bareng, terus kita pada nangis semua. Lupa garang kayak gini nangis kan juga sama. Jadi bukan sedih sih, keinjak. Jadi gimana ya? Jadi sakit terus terharu juga sih kayak gitu. Itu paling berkesan sama teman-teman. Pokoknya rasa keluarganya dapat banget ya. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Keren Pokoknya banget. tuh kita tuh ngerasa gimana ya, ngerasa dapat rumah baru gitu di sekolah. Iya, terus itu momen terakhir juga kita mungkin ya ternyata kebukti juga sih sampai sekarang agak sekarang susah banget buat kumpul, terus anak-anaknya juga punya kesibukan masing-masing lah. Iya sih, sedih juga sih kalau jadi Akangnya. Aduh. Kalau boleh tahu, Akang di OSIS itu jadi jabatan apa sih gitu? Kalau Akang dulu ya, karena memang mungkin ini pengennya ngambil sama linear sama jurusan nih. Jadi ngambilnya dulu Sekdi 9. Sekdi 9 tuh TIK ya? Betul. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya kalau sekarang mungkin banyak di organisasi mungkin divisi kreatif ya kayak gitu. Aku dulu ngambil di sana sebagai ya pertama mungkin kita nyiapin postingan, terus kita juga mendokumentasikan kegiatan, nah kayak gitulah. Akang? Kalau saya dulu di OSIS sebagai ketua divisi 9. Jadi kita Ini jadi Akang ini ya? Sebenarnya Akang tuh bawahan dia sih. Enggak. Lebih ke kolaborasi aja sih, Kolaborasi ya sih. betul ya. Kolaborasi. Jadi kita nggak ada senioritas terus apa gitu, nggak ada. Cuman kita mungkin secara manajerial sama Kang Agung, kita Ya. secara teknisnya kayak gitu. Iya betul. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Akang ini lanjut ke Universitas Nusa Putra? Dari saya dulu. Iya, boleh. Ya boleh. Mau diceritain dari awal sampai akhir apa langsung Nusa Putra aja? Dari awal Dari sih awal, kan ya. ya. Dari awal sih. Oke. Mungkin sedikit true story juga ya dari saya. Jadi keinget momen-momen waktu itu berjuang untuk berkuliah gitu ya. Waktu pertama kali awal saya kelas 12 habis ujian, habis uji kom, habis beres semua lah. Otomatis kan kita ada nganggur gitu ya, nganggur. Iya. Nganggur saya itu di situ agak bingung juga. Mungkin teman-teman yang kelas 12 sekarang juga ngerasain gitu. Bingungnya jadi kelas 12 yang udah lolos, udah gak ngapa-ngapain gitu kan Kang Beri. Iya benar. Waktu itu saya bingung milih antara kerja atau kuliah. Iya. Yang dimana kalau kerja pun saya belum mempunyai basic yang spesifik gitu, mau kerja di mana gitu. Sedangkan kalaupun saya milih kuliah, waktu itu saya bingung dibayang-bayangi dengan yang pertama biaya kuliah. Iya. Yang pada saat itu mungkin menurut saya berat banget kalau saya harus daftar mandiri dan bayar tiap semesternya. Sedikit cerita juga ya, langsung waktu itu saya konsultasi, ngobrol-ngobrol dengan teman yang lain dan juga dengan guru BK waktu itu. Ada sedikit kesempatan gitu waktu itu saya tuh ikutan beasiswa
nyari-nyari beasiswa lah di internet, nyari-nyari dan ternyata dapat nih beasiswa pertama. Ada yang nyantol lah. Ada yang pertama tuh kita di IGGS, betul nggak? IGGS ya. Kang Pri juga daftar ya? Ikutan daftar. Di IGGS waktu itu kampusnya Telkom University. Kita tuh daftar, submit, waktu itu pas pengumuman dan alhasil tidak lolos. Alhamdulillah. Gitu sih. Dan saya tuh waktu itu langsung nyari lagi, nggak langsung nyerah gitu aja nih. Udah ada niat mau kuliah, gimana pun caranya saya harus bisa kuliah gitu. Iya. Waktu itu nyari lagi, nyari beasiswa, yang pertama beasiswa lah ya, beasiswa. Ada informasi nih dari BK katanya ikut SNBP. SNBP itu waktu itu disatuin sama KIP kuliah gitu ya. Iya. Beasiswa KIP kuliah. Karena yang pertama tadi terkendala di biaya mungkin. Saya daftar SNBP, daftar KIP kuliah juga waktu itu disatuin, dikaitin lagi. Waktu itu ngambil di Unpad, Universitas Padjadjaran dengan jurusan yang mungkin saya pikir sekarang itu cukup berat ya. Ilmu komunikasi waktu itu. Ilmu Itu komunikasi. ilmu komunikasi itu apa? Jadi kita ilmu berkomunikasi aja. Jadi gimana kita segini aja gitu. maksudnya gini, misalkan gimana cara kita menghadapi audiens yang banyak, terus gimana kita ngobrol sama rekan kerja, gimana cara kita ngobrol sama klien, nah kayak gitulah kebanyakan. Betul. Bilang Jadi kayak gitu. waktu itu ngambil di Unpad Jatinangor, ngambil prodi ilmu komunikasi tadi. Alhasil pas waktu lihat kelolosan waktu itu masih ingat waktu itu bulan puasa, bulan Ya, Ramadan, bulan habis buka puasa bersama, kita tuh lihat bareng-bareng ya di sini, dibuka dan merah ternyata. Nggak Tapi lolos. ada yang lebih, kalau enggak sih, bukan abis buka puasa Gung. Kalau kamu ingat, kita tuh di jalan, per udah lihat belum katanya? Kurang merah. Oh, kayak yang berat gini. What the dog doing? Yang langsung Yang ngeliat terus. dor. Iya itu. Tapi kita mah di jalan jalan. kita. Gimana udah dilihat belum? Belum. Kurang merah. Kayak gitu. Itu. Harus pasang lagu sedih sih. Iya. Betul, Berhadiah. seperti itu. Udah itu lanjut lagi dan dengan rasa kekeh saya ya, kalau saya udah mau pengen gitu kekeh banget nyari lagi beasiswa. Waktu itu daftar lagi UTBK sama KIP kuliah juga. Ngambilnya di Unpad lagi, tapi beda jurusan waktu itu. Saya ngambil ilmu pemerintahan sama sama manajemen pemerintahan waktu itu. Karena saya rasa jurusan tersebut masih sepi gitu. Belum ada peminat, maksudnya belum sedikit peminatnya. Calon pejabat nih. Calon pejabat. Amin. Udah itu saya tes lah sama teman-teman juga, di sini ada kurang lebih ada 6 orang atau 7 orang gitu. Tes waktu itu tes lokasi tesnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Tes lah di sana. Kita pulang lagi, habis pulang ini mah udah pasrah lah gitu. Dalam pikiran saya, dalam hati juga udah gimana hasilnya aja, pasrah, serahin kepada Yang Maha Kuasa. Karena udah gimana ya, udah keseringan ditolak gitu. Banyak kan? Ya, segalanya lah. Banyak penolakan lah. Penolakan itu sakit kan? Sakit banget sih. Gimana Kang Benny? Ya kayak gitulah kurang Ya, lebih. gitu. Lanjut lagi, pas dibuka pengumuman SNBT waktu itu dan alhasil gak lolos lagi. Sedih lagi. Sedih sih. Sedih lagi. Sedikit lanjut ya. Sedikit ada gimana ya, ada secercah harapan gitu. Saya juga nggak tahu itu gak ke expect bakal ke sana. Di grup alumni waktu itu ada player yang ngasih tahu ada beasiswa bupati di Universitas Nusa Alhasil daftarlah ke sana. Waktu itu habis segala beres-beres daftar sama Kang Peri juga ya. Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng Kita tuh dapat informasi dari Kang Hanan. Ya, waktu Sama teman kita satu angkatan di OSIS juga, dia ngasih tahu ada beasiswa tersebut. Ayo daftar dong. Daftar aja. Ya, kita Tapi ternyata daftar. dia Dia gak nggak daftar, dia gak daftar. Dia kayak gimana ya? bimbang. Ngebohongin kita gitu. Ya, kayak ngebohongin. Udah kamu ikutan nih, tapi dia nggak ikutan. Nah. Kayak gitu. Kita jadi kambing hitam sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa kan. Iya, Kan alhamdulillah sih sekarang ya. Jadi Ya. udah ada maksudnya kuliah juga. Mungkin udah lanjut sih kan. Ya, waktu itu daftarlah di Universitas Nusa Putra.
sambil itu tuh udah daftar ya, lanjut tes. Waktu tesnya, lokasi tesnya di Kecamatan Purabaya, sama teman-teman juga tes sekitar 20 orang lah dari Kecamatan Sagaranta dan sekitarnya. Habis tes, ini benar-benar saya pasrah gitu, kayak yang SNBT, pasrah aja gimana hasilnya. Walaupun saya gak terima, mungkin udah jalannya saya harus kerja dulu, mungkin gap year dulu, lanjut tahun depan atau gimana. Pokoknya udah pasrah waktu itu, daftar, tes, lupain, udah itu aja. Di samping itu saya juga dapat informasi lagi nih, ada beasiswa. Emang guru beasiswa sih. Ada jiwa ambisnya memang udah dari SMK sih. Bukan ambis. Ambis sih. Lebih ke pengen aja. Kayak nyari inilah, nyari takutnya ini gak keterima, ya planning lah. Gitu. Ada lagi informasi beasiswa dari Universitas Pertahanan. Kalau yang tahu Universitas Pertahanan itu universitas di bawah naungan Kementerian Pertahanan gitu. Kayak Taruna gitulah. Saya coba daftar, udah disubmit sambil nunggu yang Nusa Putra, sambil nunggu yang Unhan juga waktu itu. Pengumumannya duluan yang Unhan. Pas dicek administrasi, gak lolos. Tinggal satu nih, harapan saya tinggal. Nggak deg-degan sih, lebih ke. Udah lebih ikhlas sebenarnya. Iya sih, udah gimana ya, udah kebiasaan kayak tadi, kebiasaan ditolak sih. Maksudnya ditolak beasiswa ya? Ya. Ditolak beasiswa gitu. Yain aja sih. Udah itu, waktu itu udah pengumuman lolos seleksi, dibuka, alhamdulillah ada nama saya gitu. Alhamdulillah. Kayak dari tadi nih tegang terus kita dramatis banget sih Kang itu terus story. Ya gitu. Dramatis, Allah Maha tahu. Amin. Ya mungkin gitu ya. Saya rencanain mau di Bandung, mau di Unpad, mau di mana, dan ternyata Allah kasihnya yang deket-deket aja, dan sekarang ya alhamdulillah gitu. Kalau ini mah ini kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan ya nih. Gitu. Kayak gitu ya. Berarti Kang Agung ini tipikal orang yang gak gampang menyerah ya. Kalau dilihat-lihat tadi dari cerita Akang itu sama Kang Ferry kayaknya gak terpisahkan gitu. Dari pertama kuliah, daftar kuliah kayaknya sama-sama bareng gitu. Gimana itu? Mungkin kita nanggepinnya gimana ya? Kalau aku nyimpulin, kita tuh harus punya dua tipikal teman. Kalau nggak partner lah. Yang pertama mungkin partner tentang kita punya keresahan. Contohnya gimana nih? Kita mau kuliah tapi gak ada modal misalkan. Terus kita mau masuk organisasi tapi masih gak pede misalkan kayak gitu. Kita harus punya teman yang bisa memang curhat terhadap dia dan dia dengerin juga, ngasih solusi juga. Yang pertama mungkin kayak gitu. Yang kedua teman yang memang mungkin kita pengen have fun gitu nih. Jadi kita sama dia tuh ya udah have fun aja, ketawa-ketawa bareng, nongkrong bareng kayak gitu. Jadi mungkin aku nempatin Kang Agung tersebut mungkin sebagai partner yang memang untuk serius di yang pertama di akademik, mungkin untuk ya lebih bertukar pikiran sih kayak gitu. Jadi harus sefrekuensi gitu ya? Ya, yang pertama mungkin sefrekuensi, terus juga bisa gak sih diajak kayak misalkan kompromi bareng kayak gitu. Betul. Ya mungkin ini juga bisa jadi solusi buat teman-teman yang mungkin gimana ya mau mengklasifikasikan teman kayak gimana kayak gitu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan inti. Oke. Tegang sih, ini tegang banget sih. Apa ya? Apa guys? Penasaran gak sih? Penasaran banget. Oke. Pertanyaan pertama. Dulu waktu habis ujian Akang ngapain sih? Langsung libur atau mager di kasur seminggu? Siapa dulu nih? Ini jawab. Akang dulu. Oke. Waktu dulu sih habis selesai ujian ya, habis uji kom tinggal nunggu kelulusan gitu, surat keterangan lulus. Waktu itu agak sedikit galau juga sebetulnya. Yang awalnya ke sekolah dan sekarang harus vakum, harus selesai, harus diam di rumah nih. Gimana rasanya? Kayak ada setengah yang hilang gitu ya, dari keseharian kita. Waktu itu mungkin alhamdulillahnya saya nggak lama, nggak terlena tidur di kasur gitu, scroll gitu. Itu hampir mungkin 1 minggu lah istirahat dulu di rumah. Terus itu nyari-nyari informasi, barangkali ada freelance atau apa gitu. Dan alhamdulillahnya Kang Ferry waktu itu ngajak freelance sih sebenarnya.
freelance kayak Karir switching teman-teman. kerja gitu, mengisi waktu luang gitu. Buat teman-teman juga mungkin yang lagi nonton Bisa jadi yang di opsi rumah ya? bisa jadi opsi. Apa aja kerjaannya kerjain, apa aja. Jangan gengsi Walaupun ya, Kak, ya? yang pertama mungkin jangan gengsi. Iya. Terus kalau misalkan keluar dari jurusan juga gak apa-apa. Iya. Karir switching teman-teman. Karena pada dasarnya waktu habis ujian, habis itu tinggal nunggu kelulusan itu sangat membosankan sekali bagi saya ya. Iya. Bagi saya gitu. Jadi saya tuh mencari kesibukan lain lah yang bisa mengatasi kebosanan tersebut. Alhasil ikutlah sama waktu itu sama Kang Ferry. Jadi setiap kebosanan yang Akang terima itu membuahkan hasil, kok harus bekerja ini, harus Iya. menghasilkan cuan. Iya, jadi lebih ke gimana ya? Teman-teman harus mencari kegiatan-kegiatan yang memang mungkin sebelumnya gak ada gitu. Misalkan yang biasanya kita sekolah, terus kegiatan tersebut hilang, mungkin kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang memang mengisi waktu luang kita untuk Ya, produktif. betul. Kayak gitu. Jadi apapun kegiatannya mungkin keluar aja dulu, keluar dari zona nyaman. Kalau misalkan aku ngutip dari kata Pak Agung, keluar dari zona nyaman kayak gitu. Kan kata Nabi juga hijrahlah gitu. Hijrah, ya. gitu. Kayak gitu. Iya. Masya Allah. Beliau ini emang Enggak sih, dasarnya kayak gitu. Oke Kang, waktu ujian itu Akang deg-degan gak sih? Sebenarnya deg-degan sih deg-degan ya. Tapi mau gimana pun harus dikerjain juga. Terus gimana? Jadi sama teman-teman udah kayak ya udah kerjain aja lah bareng-bareng kayak gitu. Terus nyontek kayak gitu sih. Aku tipikal yang kayak gitu sih. Kalau Kang Agung gimana? ya sebetulnya mah itu tuh bukan nyontek sih. Bukan nyontek. Gimana? Tapi kita ngelihat perkembangan akademik teman-teman gitu. Oh, Udah berkembang apa belum gitu. Iya, ya kan? ngelihat sebenarnya. Iya, bukan nyontek gitu. Bukan nyontek Si sih. garis bawahi. Dia modus. Oh, itu mah pembelaan sih. Ngeri. Kayak gitu. Menurut Akang harus punya rencana nggak sih setelah ujian atau emang nunggu waktunya aja gitu? Atau harus direncanain dari jauh-jauh hari untuk masa depan atau untuk perkuliahan atau untuk kerja gitu? Ya mungkin untuk itu penting ya kita punya planning. Ya mungkin kita udah selesai ujian mau ngapain, terus sesudah sekolah mau ngapain, itu penting. Mungkin 4-5 tahun kemudian juga kita harus udah pikirin kita udah punya apa, kita harus udah jadi apa. Itu juga kita udah nentuin. Ya mungkin kedepannya yang menentukan mungkin ya Allah juga gitu ya, Tuhan yang menentukan. Ada tamangga dari Kang Agung? Ya kurang lebihnya sama gitu. Kita tuh mungkin kalau bila perlu kalau misalkan saya dikasih waktu untuk memutar waktu ya dari mungkin kembali ke kelas 11, saya akan buat planning untuk setelah lulus mau gimana gitu. Dan salahnya saya waktu itu baru memikirkan hal tersebut waktu pas sudah pulang PKL. Dan alhasil ya keteteran juga pas. Dan ada satu hal yang mungkin kalian juga nanti alami sebagai masyarakat ya kalau udah lulus. Ada satu pertanyaan yang mungkin udah jadi apa ya, udah Hal jadi umum ya, Kang? hal umum gitu. Kalau kalian misalkan ketemu dengan saudara habis sekolah mau kemana nih, terutama juga tetangga gitu, tetangga pasti kalau kita misalkan ke warung lewat, Agung udah lulus mau kemana gitu kan, nah itu harus perlu dijawab kan. Sedangkan waktu itu saya belum mempersiapkan jawaban itu, jadi agak bingung juga kayak gitu. Setuju sih, setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau boleh kasih saran ke anak-anak yang sekarang lagi bengong abis ujian, Akang bakal bilang apa nih? Mungkin kita kayak tadi ya ngasih saran, mungkin kalian harus buat planning. Yang pertama kalian mungkin ketika mungkin sekarang buat anak kelas 11 ya. Buat anak kelas 11 mau PKL di mana, terus ketika PKL kalian mau ngapain, terus udah PKL kan ada nih tuntutannya nyusun laporan, terus ada kelulusan juga. Nah kayak gitu udah disiapin setelah kelulusan mau kemana, mau misalkan mau nyoba beasiswa dulu, mau udah nyari kerja, atau misalkan ketika PKL udah nyusun rencana nih mau ketika udah PKL nanti udah lulus mau kerja di tempat PKL yang tersebut, ya bisa juga. Itu nggak disalahkan untuk teman-teman kayak gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dulu pas nunggu hasil ujian, Akang tim tenang sambil nonton Netflix
atau tim galau ngecek kisi-kisi terus? Kalau Akang ya dulu tuh tim yang tenang sambil nonton PlayStation sih, nonton One Piece ya, maraton. Wibu dong. Enggak sih, sekarang udah enggak ya. Kalau disebut wibu enggak gitu ya, sampai oh gimana gitu nonton gak bisa berhenti, enggak sih. Cuman yang ngisi waktu luang aja sambil kita udah selesai ujian, kita sambil rehat juga buat kepala ya, refreshing lah buat kita kayak gitu. Kita mah nonton base station gak Netflix kan pada saat itu. Kang Agung gimana? Kalau saya pribadi mungkin kalau rasa gimana tadi kesal gimana? Deg-degan gitu ya. Mungkin ada sih, sedikit tapi sedikit. Sambil ngecek-ngecek juga kisi-kisi kayak tadi. Ini gimana nih hujan gimana. Tapi untuk selebihnya sih serahin aja ke yang Maha Kuasa. Jadi tim nonton scroll apa gimana? Dua-duanya. Anjir. Berarti nggak lihat kisi-kisi dong. Sambil enggak ya kayaknya. Enggak. Tapi deg-degannya ada. Deg-degannya ada. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pengalaman lucu atau malu-maluin nggak Kang waktu Akang baru lulus dan sok-sokan nyari jati diri? Kalau saya ada sih. Boleh dong. Tapi ini ceritain. mau malu banget deh. Jadi gini kronologinya teman-teman. Itu udah lulus. Tapi biasalah anak yang itu mau nyari relasi atau segala macam. Aku so asik nih. Ada ini aku tahu motor temen aku. Terus ada dia juga sama temannya. Aku samperin lah. Aku kan biasanya so asik ya. Terus geplak aja dari belakang gitu. Pas ini Jahat banget sih. digeplak gitu. Pas dia noleh ke belakang, ternyata bukan teman aku, tapi kakaknya. Kayak, anjir, malu banget. Ini siapa? Oh, ini bentar. Terus responnya gimana? Responnya sahanya kayak gitu nih. Kalian tahu gak sih? Datar aja gitu. Datar aja. Kayak mau ini, kayak mau ngebogem. Anjir, malu banget itu. Jadi kalian kalau misalkan udah lulus terus mau nyari relasi, jangan kayak aku sih, jangan so asik banget. Malu banget. Kalau Kang Agung ada gak sih? Hal lucu ya, Hah? abis lulus. Pas nyari jati diri nih, wah aku butuh pengakuan misalkan. Lupa. Kayaknya lebih ke nyari pacar sih Kang Agung ya. Kayaknya teman-teman. Kayaknya sih, kayaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kegiatan random apa yang Akang rekomendasiin buat anak-anak yang lagi nungguin hasil ujian? Apa ya hal random? Paling tiba-tiba udah nyapu kamar mungkin ya, itu lebih bermanfaat ya teman-teman. Tiba-tiba udah cuci piring misalkan di rumah, kalau misalkan udah gak ada lagi kegiatan, terus tiba-tiba nelpon temen yang udah lama banget gak di chat, gak di telepon, tiba-tiba nelpon, kumaha kabar misalkan kayak gitu ya. Modus sih. Enggak sih, lebih ke temen yang laki-laki lah. Kalau cewek mah mungkin kamu masih kangen nggak? Kayak gitu sih. Kang Agung gimana Kang Agung? Mungkin sambil nungguin ujian, itu hasil ujian itu ya mungkin lebih baik main sih, Main sih. healing gitulah, Refreshing. Manfaatkan waktu selagi ada gitu kan, belum tahu kalau kedepannya gimana. Kalau dulu mah di Facebook ada muda berkelana tua bercerita Nah, mungkin ya. itu boleh. Masuk Pak Eko. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Satu pesan Akang buat para pejuang ujian yang sekarang lagi los, apa tuh? Kalau dari kita ya mungkin stay produktif mungkin ya. Iya. Ya mungkin secara kalian habit biasanya bangun pagi berangkat sekolah, setelah ujian kalian los dulu nih, nunggu hasil ujian. Kalau enggak kalian libur dulu semester ya. Kalian stay produktif lah. Stay produktif dan stay humble. Kalau misalkan kalian udah dapat kerjaan atau mengisi waktu luang, kalian jangan sampai sombong sama teman kalian yang satu angkatan. Kayak gitu. Asik. Kalau menurut Akang sendiri? Lebih sama sih, kayak misalkan kalian nyari-nyari informasi nih, abis lulus mau kemana gitu, kayak tadi misalkan mau kerja atau mau kuliah, nyari-nyari info loker lah, itu bisa info. Yang pertama nanti info beasiswa juga. Sebetulnya banyak sih, kalau kita mau mah asal ada kemauan pasti ada jalan. Kalau live TikTok boleh? Boleh, asalkan menghasilkan gitu kan. Iya. Fine-fine aja kan? Fine-fine aja Ya, sih. asalkan jangan promosi Judul mungkin. Judul. itu sih. Harus Iya. yang bermanfaat ya Kang? Iya, harus yang bermanfaat. Oke, jadi ternyata bingung pas
abis lulus itu bingung banget ya Kang. Ya, gak enak sih, lebih ke kita berprasangka, aduh ke depan gimana, apakah kayak gini, apakah kayak gini. Jadi prasangka baik dan buruk itu bercampur aduk sih pada saat selesai ujian. Kecuali mungkin ya dia tuh udah kejamin gitu sama orang tuanya gitu. Bener. Udah dalam segi materi maupun dalam segi apapun udah kejamin, ya mungkin dia nggak sebingung kita pada waktu itu. Iya, kalau kita makan perintis bukan pewaris. Aduh, Wih. bingung banget. Kelas bang. Plastik. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih, kuliah itu susah gak sih Kang? Kang Agung dulu lah. Tergantung sih. Saya haus, boleh minum gak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Maaf ih, malu-maluin. Barangkali sponsor mau masuk mungkin ya? Iya, mungkin ada Genus Water. Genus Water. Oh iya, Genus Water. Genus Water. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada pahit-pahitnya. Yang manis cuma dia Kang. Oh, ngeri banget. Ngeri banget. Gak salah sih. Dijawab dulu sih Kang Agung. Oh itu tadi ya, kuliah susah gak? Gimana kita ngejalaninnya sih? Ada susahnya, ada senangnya juga. Susahnya gimana? Mungkin susahnya kayak tadi ketika kita dapetin troubleshoot gitu, trouble lah dalam mungkin dalam perkuliahan kayak tugas, kayak apapun itu. Enaknya kita sih lebih fleksibel kalau kuliah, lebih fleksibel waktu. Kita tuh nggak kayak sekolah masuk pagi pulang sore gitu. Saya tuh ada jadwal masuk jam 8, jam 10 udah pulang gitu kan. Itu dari jam 10 sampai malam sampai pagi lagi kan itu waktu luang tuh. Gimana kitanya kalau kita memanfaatkan dalam hal kebaikan ya itu bagus. Kalau sebaliknya ya tergantung masing-masing sih, tergantung individu juga. Setuju sih, mungkin kayak gitu. Kalau misalkan kuliah tuh susah, kalau enggak secara general ya mungkin kita tergantung balik lagi sama kitanya, memanfaatkan waktunya sebaik mungkin atau enggak. Ya kita mungkin kura-kura atau misalkan gimana kuliah rapat, kalau enggak kupu-kupu kuliah pulang kayak gitu ya. Kunang-kunang ada satu lagi. Kunang-kunang kuliah nangis. Jadi beda-beda lah, tergantung nanti sama kalian yang mungkin individunya. Betul. Oke, tadi kan kata Akang waktu jadwal kuliah itu dari jam 10 sampai jam 12 lah. Iya, fleksibel. Nah, kalau boleh tahu, kalau Akang yang luang waktu itu digunakan untuk apa sih? Biasanya ya, kalau boleh dari saya dulu Kang. Boleh, Oh, silakan. iya, punten ini mah ya, punten. Iya. Mungkin kalau saya sendiri dulu ketika ada waktu luang, kita tuh biasanya tukar pikiran sama teman-teman yang lain. Kalau enggak kita ada waktu rapat ya kita rapat. Kalau misalkan kita ngerjain tugas ya ngerjain tugas. Soalnya kita tugas lumayan berat ya, apalagi di DKP. Kalian mungkin tahu ada nirmana. Yang pertama kita sekarang tuh ada nirmana 3 dimensi teman-teman. Kalau misalkan di kalian ada gak nirmana 3 dimensi? Di sekolah? Belum ada. Nah kalau di kuliah tuh ada nirmana 3 dimensi. Teman-teman udah buat kayak modul segede gini misalkan ya. Tapi aduh, sebenarnya nirmananya gak susah, cuman ngelawan rasa malasnya itu yang susah. Soalnya kenapa? Udah kita ngerjain nirmana tersebut, kita gak bisa kemana-mana nih. Jadi kayak gitu. Udah paling ngisi waktu luang yang tadi ya kayak gitu, nugas kalau nggak nongkrong ya. Apalagi nugas nongkrong. Betul. Kayak gitu. Susah nggak sih Kang ngerjain tugas-tugasnya? Mungkin balik lagi tadi ya, kita tuh sebenarnya nggak susah buat pas ngerjain, tapi susah ngebagi waktu sama susah ngelawan malasnya itu, ngebangun mood kita buat ngerjain tugas. Kan susah juga ya kalau misalkan kalian juga sama mungkin mau ngerjain tugas tapi moodnya gak beres, nanti tugasnya malah gak maksimal, nanti yang ditakutkan kayak gitu. Ya ngebangun mood sama ngebangun kemauan susah banget sih itu. Kalau dari Kang Agung mungkin ada saran buat saya sendiri sih, gimana sih cara ngebangun mood tersebut? Sharing aja sih Kang buat teman-teman juga. Kalau saya pribadi ngelawan rasa malas tuh dengan penyemangat sih. Maksudnya penyemangat dalam segala hal apapun ya. Contohnya Kang? Contohnya Pacar. Salah satunya mungkin ya pacar yang punya mungkin kebetulan ya. Kalau enggak ya TS ya. Untung Sensitif. ganti. Udah selanjutnya tuh. Contohnya apa? Orang tua tuh Kang. Contohnya orang tua gitu.
Itu tuh kan buat siapa lagi mungkinnya kalau selain dari diri kita sendiri, kuliah itu untuk kedua orang tua kita yang mungkin berjuang untuk kita gitu, untuk supaya bisa melanjutkan kuliah ini dengan harapan ya mungkin depannya lebih baik lagi gitu. Sedih. Nah, Kang pernah terjebak di lingkungan toksik gak sih selama kuliah? Wah anjir, ini sebenarnya mah gimana ya, takut nanti ada teman-teman yang nonton juga. Tapi emang ini harus dijawab. Kalau misalkan lingkungan toksik ada ya, mungkin secara mungkin ya kalau udah nongkrong misalkan nongkrong terus udah lupa sama ibadah mungkin ya, yang salah satunya kalau nggak nugas terbengkalai, ibadah lupa. Nah, ada sih maksudnya udah pernah terjebak dan mungkin sekarang mulai memperbaiki, mencari pertemanan yang mungkin sehat secara Lahir batiniah, lahir dan batin mungkin ya teman-teman. Kayak gitu udah. mungkin lebih ditekankan lagi SKS-nya Bang. Oh iya sih SKS. Apa SKS itu? Sholat, kuliah, sarjana. Masya Allah. Banget SKS. Gitu sih. Bener. Saran dari saya juga sih. Saran buat temen-temen Ya. Jadi cara akan keluar dari lingkungan toksik itu gimana? mungkin salah satunya ya kalau di X itu ada fitur cancel gak sih? Ada fitur cancel ya, kita juga sama cancel pertemanan mungkin ya secara baik-baik. Kita gak boleh nge-cut teman-teman kalian yang mungkin ya kita ya berteman ayo, tapi kalau misalkan kalian mau membawa saya ke lingkungan kalian ya sorry, Gak bisa. not my style katanya. My style. Anjay. Ya karena kan pada dasarnya kita tuh makhluk sosial ya, Iya. Kang ya. Jadi kita tuh perlulah bersosialisasi Iya, gitu, berteman. Tapi pilih-pilih juga Pilih-pilih sih, juga. saran pilih-pilih. Jadi gak bisa semuanya masuk ke kita. Ya, betul. Ya, contoh lah mungkin makanan ya ada yang kita suka, ada yang enggak, ya kayak gitu. Ya kita klasifikasikan aja. Bukan berarti kita harus memaki makanan tersebut kan. Kalau misalkan kita ubah konteks pada makanan, kayak gitu. Oke, ternyata di kos itu hal yang wajar banget ya. Iya. Ya, betul. wajar banget sih. Manusiawi Jadi yang banget. terpenting itu nyiapin planning ya Kang ya. Iya, Seperti yang tadi Akang bilang, nyiapin planning buat kedepannya maupun cari loker atau cari info beasiswa. Betul. Bagi yang beasiswa gitu ya. Ya, jangan leha-leha di kasur. Iya. Hijrah. Hijrah. Dan juga kayaknya paling penting sih kayak setelah ujian itu harus nyari freelance itu. Iya, boleh Penting banget mungkin sih itu. mengisi waktu luang Iya. dari Iya. sambil freelance kayak gitu. Sambil nyari peluang kerja. Lebih nyari kesibukan aja sih Iya. sebetulnya. Kalau saya Yang tadi itu stay produktif, stay humble mungkin ya. Yang penting kita jalani pelan-pelan aja ya guys. Thanks banget nih buat kakak-kakaknya udah Iya. sharing-sharing Enjoy. gimana kuliah, gimana abis ujian, masalahnya gitu, cara pertemanan yang baik itu gimana gitu. Iya. Terima kasih banget ya Kang Teteh. Sama-sama, ya, Kang sama-sama. Teteh, Akang ya. Sorry. Sama-sama mungkin kita juga betul. mengucapkan terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Iya. Suatu kebanggaan ya bagi Wah, kita gitu sebagai alumni diundang kita ke sini. bisa tukar pikiran, mungkin sharing-sharing juga sama teman-teman semuanya. Ya, bermanfaat banget ya. Ya, mungkin semoga podcast ini menjadi hal manfaat untuk teman-teman yang mungkin bingung sesudah ujian mau kemana semuanya. Mungkin kayak gitu sih dari kita harapannya. Oke, dari kita segitu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap waras, tetap santai, dan tetap relate ya. Oke. Dadah.